أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat-Nya, terkhusus nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wujud rasa syukur bisa kita buktikan dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dengan melaksanakan ibadah puasa pada subuh hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebagaimana yang disampaikan oleh protokol kita tadi, subuh ini adalah kajian terakhir kita di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di luar Ramadan nantinya kita akan membuat suatu kajian lebih khusus. Itu tergantung kepada pengurus nantinya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang disampaikan oleh protokol kita tadi, untuk hari ini kita akan membahas tentang 3 golongan yang celaka. Ya, 3 golongan yang celaka di hari kiamat nanti. Sebelumnya mungkin judul kita masih enak-enak, yang hari ini agak pedas sedikit ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan itu. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hidup di dunia terlebih nanti di akhirat, pasti nantinya kita ingin menjadi makhluk di dunia, kita ingin menjadi makhluk yang berguna, menjadi makhluk yang bermanfaat, menjadi makhluk yang bisa berbuat baik terhadap sesamanya. Maka pada subuh kali ini, sesuai dengan tema kita tadi, kita ambil dari hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun azim, saykhuz zan wa malikul kazzab wa ahilun mustakbir. Sebagaimana dijelaskan hadis ini, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasa, ada nanti 3 kelompok, ada nanti 3 golongan, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajaknya berkata-kata.
wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim. Allah tak akan memandangnya, Allah tak akan melihatnya. Walahum azabun azim, tapi Allah akan buat dia celaka, Allah akan beri azab kepada mereka. Siapa saja mereka? Yang pertama, golongan yang celaka, golongan yang akan sengsara, golongan nanti yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang pertama adalah saykhuz zan, orang tua yang suka berzina. Jadi kalaulah hari ini umur kita sudah 40 tahun, berarti kita sudah orang tua. Jangan nganggap lagi masih anak muda. Kalau 40 tahun baru jatuh cinta, itu bahaya. Ya, nampak yang bening sikit, hati-hati. Terkhusus kami yang laki-laki. Ya. Kami tidak mau bilang ibu-ibu, kami yang laki-laki. Terkhusus kami yang laki-laki, ya, itu hati-hati. Umur 40 itu adalah usia kematangan kita. Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, yakninya ketika berumur 40 tahun. Jadi angka 40 ini bukan sembarang angka. Ya, bukan sembarang angka, bukan angka dibuat-buat, tapi sudah ada sejak pada zaman Rasulullah. Jadi angka 40 ini adalah angka kematangan manusia. Ya. Melihat manusia itu sukses atau tidaknya itu tergantung di umur 40 tahun. Kalaulah di umur 40 tahun dia masih suka berjudi, maka untuk taubatnya susah. Ya. Kalaulah usianya sudah 40 tahun, dia masih suka mencari perempuan, melirik perempuan, itu untuk taubatnya susah. Maka 40 ini bukanlah angka sembarangan. Kematangan usia seseorang itu di umur 40. Maka dijelaskan dalam hadis ini, saykhuz zan, orang nanti yang celaka di hari kiamat, orang nanti yang tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, yakni saykhuz zan, orang tua yang suka berzina. Jadi jangan kita anggap berzina sini melakukan perbuatan zina itu, tidak. Zina di sini banyak maksudnya. Makanya saya katakan tadi, laki-laki itu zina pada laki-laki itu banyak, Bu. Mata kami laki-laki ini kadang sering berbuat zina. Kadang kita mau pergi mencari takjil di Simpang Panam, belum Simpang Panam, masih Simpang Uka, nampak pula anak gadis, Pak. Rambutnya panjang pula, ya kan? Pakai celana antara pakai dengan tidak. Dibilang pakai, tidak pakai tapi nampak. Ditengok berdosa, tidak ditengok rugi, Pak, ya. Iya. Ini subuh ini kita nembak laki-laki dulu, Bu, ya kan? Jadi inilah kami sebagai laki-laki, memang mata kami ini susah, Bu, susah untuk dikendalikan. Ya. Maka oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, agar suami ibu tidak pindah ke lain hati, tidak melirik tetangga, maka ibu berikan pelayanan yang spesial. Ya, tolonglah baju-baju yang koyak-koyak itu jangan dipakai-pakai lagi. Nah, ini terkadang kan kita terbalik, Pak. Untuk lakinya baju yang koyak-koyak terus dipakai, ya, untuk lakinya. Tapi untuk orang, Pak, tengoklah.
Mana baju yang terbaik, mana baju yang baru, itu yang dipakai ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ibu-ibu, ibu-ibu itu mencari pahala itu sangat gampang sekali, Bu. Sangat gampang sekali. Syarat menjadi ibu-ibu mencari pahala itu cuma dua. Yang pertama taat kepada Allah dan Rasulnya, yang kedua taat kepada suami, beres. Surga jaminannya. Enak jadi ibu-ibu ini sebenarnya. Cuman ibu-ibu ini tidak pandai memanfaatkan dirinya, Pak. Iya. Enak, paling gampang jadi ibu-ibu. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, terkhusus ibu-ibu, jaga suami ibu, ya. Sekuat-kuatnya iman suami ibu, sekuat-kuatnya iman suami ibu, ya. Kalau nampak yang agak bening itu pasti melirik, Bu. Pasti. Kenapa demikian? Karena itu sifat kami laki-laki. Ndak suami ibu, ndak saya hampir sama, Bu. Ya, hampir sama. Karena sifat kami laki-laki seperti itu aslinya. Walaupun nanti astagfirullahalazimnya seperti ini kan. Astagfirullahalazim ya. Jadi seperti itu. Jadi sifat asli laki-laki itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu kami lebih memang cenderung kepada yang lebih bagus. Itu sifat kami. Beda hal dengan ibu-ibu. Kalau sifat ibu-ibu, kalau nampak laki-laki ganteng dia enggak akan tertarik. Itu kelebihan ibu-ibu, tidak akan tertarik. Nampak laki-laki ganteng dia tidak tertarik. Ya. Dia tidak akan mengomongi laki-laki yang ganteng itu, orang yang ganteng itu. Kelebihan ibu-ibu itu pula, Pak. Tetapi kelemahan ibu-ibu, kalau laki-laki lewat dia tidak akan membicarakan laki-laki itu. Yang dibicarakan adalah ketika tetangganya lewat, kawannya lewat, ya, kawan satu grup majelis taklimnya lewat, itu pasti dibicarakan. Betul ya? Terlebih kalau ada masalah arisan ya kan? Wah, itu sifat ibu-ibu. Dan begitu pula sifat kami laki-laki. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jaga suami kita agar terhindar dari golongan orang-orang yang celaka. Sayhuzan, ya, orang tua yang suka berzina. Maka oleh karena itu pesan kami untuk kita semua dan untuk kita bersama, kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas, kalau ingin bertaubat, bertaubatlah bersegera. Karena pintu taubat masih terbuka lebar, ya. Sebesar apapun dosa kita, sebesar gunung pun dosa kita, maka lebih besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata terlambat. Segeralah kita bertaubat. Terlebih di bulan Ramadan, tempatnya paling afdol untuk bertaubat. Itu golongan yang pertama. Lalu golongan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti Allah tak akan melihat orang ini. Allah tak akan mengajaknya berkata-kata, Allah tidak akan memandangnya, tetapi Allah beri dia azab yang sangat pedih, mencelakai golongan-golongan ini. Yang kedua adalah wa malikul kazzab, seorang pemimpin yang pendusta. Ya. Sekarang ini banyak orang ingin menjadi pemimpin Bapak Ibu. Ingin menjadi RT, ingin menjadi RW, ingin menjadi kepala desa, ingin menjadi bupati dan lain sebagainya, ingin menjadi pemimpin. Ya. Kalau dia tidak jadi pemimpin, kalau dia enggak menjadi ketuanya, dia tidak mau. Dia maunya jadi pemimpin. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak pada hari ini para pemimpin, mereka itu memimpin bingung apa yang harus mereka pimpin.
Ketika mereka ditunjuk menjadi pemimpin, ditunjuk menjadi RT, mereka nak tahu apa yang harus dibuat untuk menjadi RT. Tetapi kepemimpinan itu sangat kita kejar-kejar, sangat kita idam-idamkan. Ya. Nampak orang jadi imam, pengen pula kita jadi imam. Padahal kita tidak paham ilmu imam, tidak mengerti menjadi seorang pemimpin, tetapi itu yang kita kerjakan. Makanya pada hari ini kita jangan heran, banyak para pemimpin-pemimpin kita yang mereka hanya berjanji, ya, berjanji akan berbuat ini, berjanji akan berbuat itu, tetapi mereka mengingkari umatnya, mereka mengingkari jamaahnya. Maka hati-hati untuk menjadi seorang pemimpin. Wa malikul kazzab. Kalaulah kita menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang pendusta, pemimpin yang tidak pandai membawa umatnya, membawa masyarakatnya, maka berhati-hatilah. Nanti kita akan termasuk golongan orang-orang yang celaka pada hari kiamat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, suami ibu adalah pemimpin. Maka pesankan kepada suami ibu, jadilah pemimpin yang tidak berbohong. Ya, tidak berbohong kepada istrinya, tidak berbohong kepada anaknya, tidak berbohong kepada umat. Sampaikan apa adanya. Jadi oleh karena itu, jadilah kita para pemimpin, pemimpin yang jujur, amanah. Jangan kita menjadi pemimpin yang kadzab, pemimpin yang pendusta. Karena sesungguhnya setiap kita itu pada hakikatnya adalah pemimpin. Seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan kita semua pada hakikatnya adalah pemimpin. Dan nanti akan ditanyakan oleh Allah tentang apa-apa saja yang telah kita pimpin. Itu golongan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita masuk golongan ketiga. Siapa mereka golongan-golongan yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti? Yang akan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti? Yang ketiga adalah wa'ailun mustakbir. Mereka adalah golongan orang-orang miskin yang sombong. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam retorika kehidupan ini terkadang kita lihat banyak orang-orang yang sombong. Terkadang mereka menjadi kaya, mereka sombong. Mereka punya mobil, mereka sombong. Mereka punya harta, mereka sombong. Mereka punya jabatan, mereka sombong. Mungkin itu adalah hal yang biasa. Tetapi terkadang yang membuat sedihnya kita, membuat menangis hati kita itu ketika ada orang-orang miskin, yang mereka miskin hartanya, miskin hakikat jiwanya, miskin ilmunya, tetapi mereka sombong. Maka orang-orang seperti ini adalah golongan-golongan yang celaka nantinya di hari kiamat nanti. Karena kesombongan itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu adalah haknya Allah. Jadi manusia kita yang hadir pada hari ini tidak pantas sombong. Jangan kita mentang-mentang ustaz sombong. Ya, sekarang banyak ustaz-ustaz yang sombong. Disalami kadang tak mau. Iya, Bu. Kadang habis ceramah langsung pulang, ya kan? Apa salah duduk dulu sebentar, ya kan? Mentang-mentang sudah tenar, ya kan gitu. Sombong, ya kan? Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan kita sombong. Apa yang harus kita sombongkan di muka bumi ini? Ya. Maaf kata Bapak dan Ibu, ini tubuh yang kita pakai sekarang ini semuanya busuk. Tubuh yang kita pakai sekarang ini, bahasa kasarnya Pak, ini tai ini Pak. Mata kita bertai, telinga ada tainya, hidung kita
ada tahinya gigi kita. Apalagi kalau tidak pernah gosok gigi, ya kan? Sampai-sampai udah kuning dia. Ya, ini tubuh kita semua ini kotor semua, Bu. Kotoran. Apa yang mau kita sombongkan di muka bumi ini? Nah, ada yang pantas yang mau kita sombongkan. Ya. Secantik-cantiknya kita, seganteng-gantengnya kita, Pak, sewangi-wanginya kita pada hari ini, ya. Seluruhnya ini penuh dengan kotoran. Maka kita orang-orang yang sombong diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yukallifullah, ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi min kibr. Tidak akan pernah masuk surga seseorang itu, siapapun mereka, apapun pangkatnya, dia ustaz, dia bupati, dia pejabat, dia orang kaya, terlebih dia orang miskin. Kalau ada kesombongan di hatinya sebesar biji zarah, kalau ada kesombongan di hatinya sebesar biji zarah, la yadkhulul jannah man kana min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang terdapat kesombongan di hatinya walaupun sebesar biji zarah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Tidak pantas kita menyombongkan diri. Ya, terlebih kalau kita menyombongkan diri kepada Allah. Mungkin menyombongkan diri ke manusia mungkin ada tempat-tempat tertentu, tetapi menyombongkan diri kepada Allah ini sangat berbahaya sekali. Apa maksudnya? Ketika Allah panggil kita dengan seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita abaikan suara azan itu, kita lewatkan suara azan itu. Kita dengar subuh, kita dengar azan, zuhur kita dengar azan, maghrib kita dengar azan, isya kita dengar azan, tetapi kita remehkan suara azan itu, kita abaikan suara azan itu. Itulah hakikat kesombongan sebenarnya. Jadi tidak ada yang pantas kita sombongkan di muka bumi ini. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga tiga hal ini kita tidak termasuk golongan kepada tiga ini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah golongan orang-orang yang apa tadi? Saya pun jadi lupa jadinya. Orang tua yang berzina. Ya, hati-hati kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar terhadap golongan yang berzina. Yang kedua, wa malikul kazzab, orang-orang para pemimpin yang pembohong. Dan yang terakhir, wa'ailun mustakbir, golongan orang-orang miskin yang sombong. Mudah-mudahan kita semua terhindar terhadap golongan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat kita istiqomah beribadah kepada Allah itu tanpa ada apa-apanya, tanpa harus dipuji orang, tanpa harus dipanggil ustaz, tanpa harus dipanggil orang alim, tapi beribadahlah kita kepada Allah benar-benar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit kajian subuh kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan.